umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan,
Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Hanya Engkau sumber kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Inilah korban syukur kami ya Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh Yesus, mari sama-sama nyatakan bahwa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan kau dipuaskan. Hanya
Tuhan. Kami hormat akan Engkau Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kagum, hormat, kami kagum Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku kagum akan Engkau. Yes, Yesus Tuhan. Yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus Tuhan. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, lebih lagi nyatakan. Ku kagum akan. Yes Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum Engkau. Ku kagum akan. Katakan Yesus. Yesus. Sorakan haleluya. 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 Ya Tuhan, sebab kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kami mau beri hormat, pujian, kemuliaan itu hanya milik-Mu ya Tuhan. Maka kami ingin lebih lagi untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan-Mu, untuk memuji-Mu ya Bapa. Mari Bapak Saudara yang rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita hari ini boleh sorakan wuh. Mari Bapak Saudara kita boleh tos kanan kiri kita katakan, mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan.
Saudara, kita percaya tahun 2025 adalah tahun penuaian, amin. Boleh kita tos kanan kiri kita, katakan, mari kita menuai untuk Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hey, surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat diriku karena seruan doa umatnya. Tangan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua menjadi orang yang benar. Mari sama-sama kita lambaikan tangan, tercipta pujian dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Tangan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai-sungai serta yang bersungai. Penduduknya di desa dan di kota, semua menjadi orang yang benar. Sama-sama kita menari, sukacita pujian dan tarian. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sukacita, sukacita pujian, hey dan tarian. Kota dan penduduknya gembira semua. Tuhan melawat negeriku. Bapak Saudara, boleh kita sama-sama menari untuk Tuhan, amin. Mari Bapak Saudara boleh ikuti gerakan saya dan para singa. Amin, amin. Oke, yuk sama-sama. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Lagi sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Lebih cepat Bapak Ibu Saudara, siap? Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Lagi sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sekali lagi sukacita pujian di rumah-rumah, hey di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama menggunakan kantong persembahan.
Mari Bapak Saudara sambil menyiapkan, kita boleh sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini. Kalau kami boleh sama-sama memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi ya Bapak, kami ingin memberi dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bersama-sama kita nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Mari kita sembah Dia sekali lagi. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu puji sembah kami. Pengagungan kami bersyukur buat kasih setiamu, penyertaanmu, kebaikanmu bagi kami Bapa. Shidarala bayarala 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 bayarala. Kami mau lebih lagi mengenalmu, dekat denganmu Bapa. Syukur bagimu Yesus. Shidarala bayarala 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 bayarala. Shikana mata kayarala bayarala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di hari ke-12 tahun 2025, tahun untuk menuai. Kami percaya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu atas kami, untuk kami bisa menuai tahun ini, menuai berbagai macam hal dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Urapilah kami Bapa. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja di tengah kami. Apapun yang hamba sampaikan, apa yang Engkau ingin kami dengar ya Tuhan. Urapi juga hamba terbatas, apa adanya hamba Tuhan. Tapi hamba percaya waktu Engkau yang bekerja, Engkau yang menyatakan isi hati. Kami tangkap, kami mau terus bertumbuh. Dan hidup kami berbuah dan waktunya menuai. Kami menuai yang baik, yang banyak, dan yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Setiap kita yang mau buka hati itu dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Saya bersyukur bisa ada kembali di keluarga GBI MTH Square. Pastor Doni, Bu Widya dan semua rekan-rekan pelayan, Mbak Desi, Mas Unggul ya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan kita tahun ini seperti yang di belakang kita itu tahun penuaian, maka Tuhan mau supaya kita nangkep apa yang harus kita lakukan untuk kita menuai sama-sama. Amin. Kita mau sama-sama baca ayat tema tahun ini, ya ada 2 bagian, Yohanes 4 ayat 35, lalu kemudian ada di Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Kita mau baca sama-sama, kita mau lihat dan bagaimana kita mau menuai sama-sama di tahun ini. Sama-sama boleh dibantu media ya, semoga kebuka ya. Oke, puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 35 slide berikutnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari kita baca lagi di Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Lanjut di slide berikutnya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Ini ayat-ayat tema mungkin di awal tahun kita dengar, waktu kita doa pengerja kita dengar, tapi waktu kita buka hati kita untuk terus merenungkan apa yang mau Tuhan bicara dalam kehidupan kita, maka kita akan nangkep bahwa ini bukan cuma bicara menuai hal-hal yang baik saja, bukan ini juga bukan cuma bicara mengenai menuai apa yang kita bagikan, apa yang kita sudah taburkan, tapi ini juga bicara mengenai menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Amin. Yohanes 4 ayat 35 Tuhan Yesus katakan, kalau 4 bulan lagi, karena pada masa itu di bangsa Israel ada masa-masa menuai.
Ya, kalau kita sekarang ini enggak, mungkin ada masa menuai, ada juga enggak. Ya, ada pupuk yang ditaruh sampai tanaman itu bisa menuai kapan aja. Betul ya, pohonnya bisa berbuah kapan aja. Sekarang ini udah macam-macam caranya supaya berbuahnya enggak putus-putusnya. Tapi kalau zaman dulu atau mungkin beberapa metode pertanian yang masih bersifat tradisional, dia menuai ada hitungannya, ada masanya. Tapi waktu kejadian yang terjadi, pada zaman itu mereka akan menuai gandum. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini bicara mengenai kehidupan sekitar kita, kehidupan yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan taruh, Tuhan tempatkan kita ada di situ. Dan ini juga bicara mengenai kita menuai keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang bertalian darah dengan kita, orang-orang yang kita doakan, kita rindu untuk mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa gereja kita ada dalam visi global yang bicara mengenai tahun 2033. Ya, setiap pribadi lepas pribadi berjumpa secara otentik dengan Tuhan, berarti targetnya tuh masih sekian jauh ya, 8-9 tahun ke depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan mau kita tangkap itu hari-hari ini. Supaya di tahun ini kita menuai. Amin. Tapi di Ulangan bilang, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan. Ulangan pasal 11 ayat 13-14. Coba kita lihat sama-sama bagian ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan. Saudara, ada orang yang bisa ke gereja, ibadah, aktivitas di dalam Tuhan, tapi dia hatinya jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang bisa melakukan seperti itu. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab Yehezkel, kalau nggak salah saya lupa. Tapi begitu bilang ini, celakalah anak-anak pemberontak yang memasuki ibadat tanpa dorongan rohku. Itu teguran untuk kita. Kalau kita mau menuai sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita harus sungguh-sungguh dengar perintah Tuhan. Shema. Kata Ibrani daripada bagian-bagian kitab Perjanjian Lama, Shema, mendengar dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam kitab Ulangan. Ya, ini mendengar dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh untuk belajar melakukan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Waktu Tuhan sudah memimpin kita, menuntun kita sampai masuk tahun 2025. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru buat kita. Amin. Mari kita baca Ratapan 3 ayat 22-23 Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan setia. Kita yang kadang kesetiaannya itu pasang surut, saudara. Kesetiaan kita itu tergantung moodnya, atau mungkin tergantung ada maunya dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu setia dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan waktu kita masuk hari ini, hari ke-12 tahun 2025. Tahun untuk menuai, sama-sama bilang menuai. Untuk menuai kita harus perhatikan sama-sama apa yang mau Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa yang mau Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, jangan kita rutinitas, tapi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Beberapa waktu lalu, waktu saya mulai bertobat, berjumpa dengan Tuhan, saya belum berbahasa roh. Saya belum menerima karunia Roh Kudus. Waktu saya ke gereja, waktu itu masih Betani, ya. Semua orang ada yang sukacita, ya kayak kita tadi puji-pujian kita nari-nari. Lalu pas penyembahan bahasa roh kenceng kiri kanan saya lihat, waduh, ada beberapa orang ada di belakang, ada di ujung sana mulai bahasa roh, mulai dipenuhi Roh Kudus. Lalu saya mulai mikir-mikir, ini ada apa ya?
Wah, saya mulai, karena waktu itu saya belum berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba selesai ibadah, mereka bilang buat jiwa-jiwa baru, siapa yang jiwa baru di sini boleh angkat tangan ya, disambut. Lalu mereka bilang kami mau berkenalan lebih lanjut, Bapak Ibu yang baru hadir, boleh nanti jangan pulang dulu, kita mau ngobrol-ngobrol. Nanti turun, jadi ibadahnya lantai 2, turun ke bawah, ada ruangan khusus untuk kita ngobrol-ngobrol. Lalu waktu saya turun, tiba-tiba ada tim yang sudah doa di pojok dari ruangan itu. Setelah mereka udah amin, lalu yang jiwa-jiwa baru mereka mulai samperin satu-satu. Yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek. Lalu mereka bilang, shalom ya, silakan duduk, cari bangku, berdua-berdua ngobrol. Lalu kemudian mereka nanya, kenapa? Baru pertama kali hadir? Iya betul, apa yang aneh? Banyak sih yang aneh, saya bilang. Puji-pujiannya, lalu tadi ada, iya itu yang namanya bahasa roh, itu yang namanya praise and worship untuk Tuhan. Saya kaget, lalu kemudian mereka bilang, mulai berdoa, minta dari Tuhan, Roh Kudus akan jamah kamu. Mau lebih lagi, Roh Kudus jamah, mulai baca Alkitab. Jangan berhenti baca Alkitab. Kebetulan yang melayani saya dia bilang, mulai baca dari perjanjian baru ya. Kadang mungkin perjanjian lama berat, tapi mulailah baca dari kitab Matius, Markus, pokoknya Injil mengenai Tuhan Yesus, lanjut sampai terakhir. Lalu saya betul belum menerima baptisan Roh Kudus waktu itu. Tapi pulang dari situ, saya punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan, dan saya mulai baca Alkitab. Gak bisa berhenti. Waktu itu saya masih sekolah. Tapi saya baca. Awalnya saya nangkep tuh. Dia bilang baca aja walaupun gak ngerti. Saya mulai baca. Tapi mulai nyambung. Ya, kalau kita baca Injil itu bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus lahir, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, lalu masuk ke kisah para rasul, masuk ke bagaimana Tuhan pakai rasul-rasul, bagaimana surat-surat Rasul Paulus dituliskan, bagaimana pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Wow, mulai kehausan dan kelaparan Tuhan. Waktu saya terima Roh Kudus itu di FA waktu itu, masih FA. Ada yang bilang minta, saya nggak minta. Saya pas didoain, langsung saya terima Roh Kudus. Tiba-tiba mulut bergerak, tidak bisa berhenti. Itu nggak bisa diajarin, saudara. Bahasa roh, baptisan Roh Kudus nggak bisa bilang, mari coba saudara, lakukan saja dulu. Kiralah barang, nggak bisa. Harus perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau menuai, kita harus dengan Roh Kudus. Amin. Harus dengan Roh Kudus, sama-sama bilang harus dengan Roh Kudus. Karena kehausan dan kelaparan yang kita alami itu akan bawa Roh Kudus masuk, dan Roh Kudus akan mulai ajar kita. Waktu Roh Kudus ajar itu beda dengan yang kita dengar. Kita dengar itu terbatas, tapi waktu Roh Kudus ajar, kita mungkin gak bisa berkata-kata, menyampaikan dengan teratur apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tapi kita mulai ngerti. Ada pengertian akan Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Beribadahnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu beribadahnya kita sungguh-sungguh, itu kita mulai menabur dalam kehidupan kita hal-hal yang baik. Tuhan mulai taruh benih-benih kehidupan baru dalam kehidupan kita. Dan benih-benih itu akan mulai tumbuh, subur. Dan itu akan, ada satu hamba Tuhan, dia pakai kata yang luar biasa. Dia pakai kata menular untuk orang lain. Kekristenan itu menular. Saya lupa itu buku apa. Tapi waktu itu saya pernah baca, dia bilang kekristenan itu menular, saudara. Itu kayak kalau virus itu kan menular ya. Kita salaman aja langsung cek orang. Ya bayangkan waktu COVID kemarin, ya apalagi sekarang ada ceritanya ada COVID baru ya katanya. Di awal tahun 2025 mulai ada sosialisasi. Coba bayangkan kita ketemu saja. Satu area begini, kita batuk aja, virus mulai menular. Kita salamin orang di depan aja, menular saudara, dalam tanda kutip ya, hal yang baik tentunya.
Waktu kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mungkin datang dengan berbagai macam masalah, pergumulan. Tapi haus dan lapar itu akan menular untuk kita menuai. Amin. Prinsip untuk menuai. Boleh next slide. Galatia pasal 6 ayat 8. Prinsip untuk menuai ya, itu bicara mengenai bagaimana kita menabur di dalam roh. Next slide boleh. Galatia 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam daging, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh, di dalam Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus intervensi kita. Kita mau minta. Karena Tuhan bilang mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketoklah, pintu akan terbuka. Jadi minta sama Tuhan. Minta apa aja. Saudara punya pergumulan, minta sama Tuhan. Lalu mulai itu di dalam roh. Jangan di dalam daging. Karena kita mungkin pikir, apa yang mau kita tuai dalam kehidupan kita? Apa yang mau kita tuai? Ya, Pak Jo, waktu kemarin kita kul 2 rayon, gembala-gembala kumpul, Pak Jo bilang kalau kita mau menuai jeruk, jangan kita tanamnya mangga, karena nggak bakal bisa makan jeruk. Pasti yang kita tuai mangga. Kalau Bapak Ibu mau makan semangka, jangan tanam tomat. Mirip tapi tak sama. Tomat, kalau semangka dia menjalar, kalau tomat ya batangnya juga agak-agak letoy, tapi beda saudara. Mari kita lihat faktor-faktor ini, faktor-faktor untuk kita menuai. Pertama, perhatikan slide berikutnya. Perhatikan apa yang ingin kita tuai. Amin. Matius 7. Bapak Ibu mari kita sama-sama baca Matius pasal 7. Kita lihat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bahwa apa yang ingin kita tuai dalam kehidupan kita, maka kita harus memperhatikan hal ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita mau menuai yang baik, taburlah yang baik. Jangan tabur yang jelek. Kita tabur yang baik. Kenapa? Karena yang tumbuh itu adalah hal yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita tuai dalam kehidupan kita? Apa yang mau kita tuai dari kehidupan anak-anak kita? Apa yang ingin kita tuai dari usaha kita? Pekerjaan kita? Apa yang mau kita tuai? Mungkin itu jadi pertanyaan. Apa yang mau kita tuai dalam kehidupan kesehatan kita? Maka kita harus tabur yang baik dalam kehidupan kita. Saya dengan anak-anak saya punya anak yang paling besar umur 10 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun. Tapi waktu saya bicara dengan mereka, walaupun mereka masih kecil, saya mau bilang matiin lampu kah, tutup pintu, saya akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik buat dia. Tolong Jeff tutup pintu. Jeff tolong matiin lampu dong. Kenapa? Karena saya ingin dia melakukan hal yang sama untuk orang lain. Dan dia juga akan melakukan hal yang sama untuk saya tentunya. Jadi saya mulai mempraktekkan hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Terima kasih, setelah udah selesai terima kasih. Dia nggak perlu diajar lagi.
Waktu orang melakukan yang baik, dia akan tahu harus melakukan apa setelah orang sudah melakukan yang baik buat dia. Itu apa yang kita tabur akan kita tuai. Mulai dari apa yang kita komunikasikan di dalam keluarga kita. Dengan anak-anak kita, walaupun masih kecil. Kalau saya salah sama dia, saya akan minta maaf. Atau kalau saya udah marah sama dia, ya, dia udah selesai sekolah tapi main, lalu kemudian pas dijemput tuh nggak ada di tempat yang mesti dijemput, naik mobil. Kalau saya keluar lalu kemudian saya, kamu gimana sih? Dia udah mulai kayak kesel gitu, mukanya udah kesel. Jalan sampai di mobil, tutup pintu. Jangan marahin di depan orang. Oh iya. Oke, Papa minta maaf ya. Besok dia masuk mobil dulu baru, kenapa kamu nggak tunggu di tempat yang kita udah janji? Baru dia bisa, ya maaf ya Pak. Gitu. Kalau marahin dia di depan orang, pasti dia ngomelin balik. Udah tahu malu dikit gitu ya. Jadi kalau ngapain marahin di depan teman-temanku? Oh oke, Papa minta maaf. Orang tua mana yang mau melakukan hal kayak gitu? Kata maaf, terima kasih, tolong itu menjadi kata yang mahal hari-hari ini saudara. Tapi waktu kita bicara untuk kita memenuhi yang baik, berusaha dari hal-hal itu. Komunikasi yang baik. Apa yang ingin kita tuai dalam kehidupan kita? Apa yang ingin kita tuai dengan anak-anak kita? Berusahalah tabur yang baik buat mereka. Jangan kita tunjuk-tunjuk, kamu anak sial. Waduh, kamu paling aneh deh. Walaupun kata itu gak terlalu gimana-gimana, tapi dia akan mulai memikirkan bahwa saya ini anak aneh. Aneh, keanehan saya tuh beragam ternyata. Dia mulai melakukan hal-hal yang semakin hari semakin aneh. Hati-hati saudara. Kalau pakai kata walaupun kata-kata itu kan gak terlalu gimana-gimana gitu. Beberapa waktu yang lalu saya baru datang ke satu keluarga mungkin sekitar tanggal 3 Januari. 3 atau 4 Januari. Satu keluarga yang tiba-tiba anaknya tuh pergi dari rumah, entah kemana, dicari nggak dapet. Satu malam itu mereka bingung, mereka telepon, WA, lalu kemudian mereka kabarin ke kami juga, anak kami nggak ada di rumah, dia pergi dari rumah semalam sekitar jam segini. Mereka share di sosmed bahwa ada anak yang keluar dari rumah pakai baju ini, celana ini, dan sebagainya. Lalu kemudian waktu itu kami baru pulang juga dari ada kedukaan. Lalu kami ajak doa aja di telepon. Doa, ayo kita berdoa. Lalu kita berdoa, amin. Lalu kemudian kita tidur, tapi kita nggak tidur pules, kayak gelisah gitu. Saya kemudian bangun, saya ajak istri saya, kita doain lagi itu anak. Itu kenapa ya, kok bisa gitu ya? Lalu ditelepon, istri saya telepon ke ibunya. Kenapa Bu, kok anaknya bisa pergi dari rumah? Lalu ibunya bilang, iya nggak tahu, dia sensi, waktu saya sama bapaknya ribut. Oke. Ternyata pas situasinya itu belum fix, belum semuanya diceritain. Waktu saya ke rumahnya besoknya, akhirnya saya mesti ke rumahnya, saya ketemu dengan orang tuanya, saya nanya. Pasti ada penyebab sampai anak bisa kabur dari rumah, nggak pamit, tolong. Lalu bapaknya mulai cerita, iya marah-marah terus dia lempar sapu ke anaknya, dia bilang, kamu saya bunuh kamu ya, ibunya ngomong gitu. Oh dia bilang, kan nggak niat Pak, itu cuma kata-kata. Saya bilang, nggak bisa kayak gitu, tetap aja salah. Kenapa udah ngomong tuh, hari ini kita ngomong 1, 2 kali kita ngomong hal yang sama, 3 kali kita ngomong, keomongannya kan mulai dipraktekin. Jadi jangan aneh-aneh deh. Jadi mulai coba belajar minta maaf. Dan ternyata itu anak bukan kemana-mana dia. Dia ternyata memang dicari nggak dapat. Ada anak-anak yang di gereja yang nginep, beberapa anak mahasiswa yang libur, lalu mereka sepanjang bulan Desember mereka libur, mereka belum masuk, mereka masih nginep, izin kami nginep di gereja Pak Gembala, boleh nginep.
ada sih kasur-kasur tipis yang kami taruh dan akhirnya mereka nginep. Itu anak ternyata enggak kemana-mana, dia ke gereja. Malam-malam itu dia keliling sekitar Pondok Gede, housing, mall, komplek-kompleks itu. Lalu jam-jam 12 malam gitu dia masuk ke gereja. Saya juga kaget, kok bisa masuk ke gereja mereka nggak tahu. Karena anaknya itu bangun pagi, jam 5 pagi mau nyalain lampu, mau bersih-bersih, baru mereka kaget, anak lagi tidur di bangku gereja di lantai 2. Lalu mereka, kamu masuknya gimana? Tadi malam pintunya nggak ditutup. saya bilang, waduh, ya saya tegur semua tuh ya. Udah keluarganya, lalu kemudian yang nginep, saya bilang, kok bisa nginep nggak gembok? Oh iya Pak, kami keluar beli makan lalu pas balik tuh nggak tutup, ya, lupa. Saya bilang, waduh, gawat deh. Tapi mungkin jalan Tuhan kali, kita doa lalu mereka jadi lupa tutup. Cuman kali itu aja katanya. Saya nggak tahu ada berapa kali, tapi saya bilang jangan coba-coba nggak tutup, harus tutup pintu. Lalu orang tuanya jemput di gereja, saya bilang tabur yang baik, kata-katanya harus baik. Jangan sembarangan ngomong. Apa yang ingin kita tuai kita harus tabur. Di mana tempat kita mau menuai dan menabur. Menabur dan menuai. Ini bicara mengenai kehidupan kita sebagai tanah yang baik. Amin. Lukas pasal 8 ayat 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-8. Di mana tempat kita menabur. Lalu kemudian kita akan menuai di situ. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu sudah dapat di Alkitab atau di handphonenya. Kita baca 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hidup kita pun juga adalah bagian dari tanah yang baik. Tanah yang baik itu dia akan menumbuhkan semua jenis benih. Benih baik pasti bertumbuh dan menuai buah yang baik. Tapi jangan salah, bahwa benih yang buruk pun, waktu ditaburkan di tanah yang subur, pasti bertumbuh. Gak mungkin gak. Benih yang buruk pun. Jadi kalau Tuhan sudah garap kita, untuk nanti kita menuai, jadilah tanah yang subur. Sama-sama bilang, jadi tanah yang subur. Kita nggak bisa jadi tanah yang di pinggir jalan berbatu-batu, enggak. Kita harus jadi tanah yang subur. Karena tanah yang subur akan mampu menumbuhkan yang jelek sekalipun dia akan tumbuhin. Kalau Tuhan bawa orang yang nggak bisa diatur di dalam kehidupan saudara, saudara harus bina. Di dalam pelayanan saudara, di dalam kul saudara, ini orangnya banyak mulut, ceritanya di luar batas normal mungkin. Curhatnya keterlaluan, maka jadilah tanah yang subur, saudara. Karena dia akan belajar berubah dari tanah yang subur. Dia akan berbuah. Dia akan mulai bertumbuh. Amin. Apalagi kalau benih itu buruk. Benih yang ditaburkan, yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan, itu mungkin buruk. Situasi saudara mungkin buruk. Waktu saudara memulai usaha, situasinya nggak baik. Tapi jadilah tanah yang subur. Karena mungkin buat orang, wah itu usahanya nggak cuan, nggak dapat untung yang baik. Tapi waktu saudara merasa bahwa itu passion saya di situ. Saya akan berusaha, saya akan mengelola dengan baik kehidupan ini. Apa yang Tuhan percayakan, maka saudara pasti akan menuai. Walaupun situasinya buruk, walaupun jenis usahanya itu nggak bagus. Buat orang-orang bilang itu nggak oke. Tapi waktu saudara merasa bahwa Tuhan taruh saudara untuk melakukan itu, maka pasti saudara akan menuai yang baik. Amin. Jadilah tanah yang subur.
Saya ingat ada satu keluarga datang pelayanan, bukan pelayanan, pindah gereja. Ya, di Pondok Gede akhirnya kami ada beberapa orang yang muncul, tapi ya pindah dari gereja sebelah ke gereja kami itu kasus. Dalam tanda kutip ya. Bukan, ini jemaat nih, saudara, jemaat. Karena orangnya tuh kalau bicara itu tanpa batas, saudara. Ya. Tanpa batas, jadi ceritanya tuh semua dapur di dalam rumahnya dia ceritain. Jadi ditegur sama gembala, sama pengerja, dia mulai kesel mungkin, lalu kemudian dia mulai cari-cari alasan, dia keluar. Datang ke kami sambut dengan baik, puji Tuhan. Ibu di mana? Ya, saya mau komit di sini. Saya bilang, ntar dulu, jangan komit dulu. Ibu kenapa? Memang saya nanya-nanya. Oke, iya pokoknya kami udah diusir. Bikin cerita lagi ya. Bikin cerita baru, diusir lah apa. Oke, nggak apa-apa, kita sambut dengan baik. Lalu kemudian saya cek-cek, ini benar nggak orangnya begini. Tapi memang setelah dicek-cek, orangnya memang bikin sampai gembalanya tuh kayak nggak tahan gitu. Padahal ini jemaat lama. Lalu gembalanya bilang, udah kamu. Tapi nggak 100% sih sebenarnya ya. Apa yang disampaikan oleh gembala itu karena emosi. Dan ya, ini kamu nggak bisa diatur. Kamu cerita apa aja, pokoknya macam-macam. Suaminya lah, anaknya lah. Lalu anaknya udah pelayanan di situ, dia nggak pindah. Orang tuanya aja yang pindah. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu pindah? Oh iya, udah nggak beres dan sebagainya. Lalu saya pikir-pikir, ini gimana ya? Ini orang kayak gini nih. Pas saya mulai dengar ceritanya awalnya gembala, pengerja. Lama-lama udah nggak ada bahan di situ. Cerita suaminya, cerita macam-macam anak-anaknya. Nggak ada yang bagus. Ceritanya nggak ada yang bagus. Lalu saya mulai berusaha lah menjadi tanah yang subur gitu ya. Kita berusaha untuk ya oke lah, ini Tuhan taruh dan kita harus ngapain sama dia nih gitu. Gereja adalah bengkel, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai berusaha untuk, saya mulai tegur waktu dia mulai curhat untuk hal yang lebih mendalam. Saya ntar dulu, anaknya lagi duduk di samping tuh, dia bisa ngomong mengenai anaknya. Ini anak emang bego. Ngomongnya aduh, memang agak kurang Bu ini anak saya Pak, anak saya ini agak kurang. Pikirannya, IQ-nya tuh agak kurang. Saya dalam hati, aduh ngomongin anak, ada anaknya tapi ngomongin gitu di depan. Saya mulai, oke, stop ya, stop. Oh, saya mau curhat lagi, cukup, curhatnya cukup. Cukup dulu. Ya. Pas saya bilang, saya puter dulu, bikin teh lah, bikin apa. Lalu saya bilang ke anak yang lain, panggil anaknya keluar. Anaknya keluar, kita ngobrol yuk. Jadi nggak saya suruh keluar ya. Situasinya itu sepertinya ada yang ngajak gitu. Saya masuk dan saya bilang, kalau ngomongin mengenai anak, jangan ada anaknya di situ. Kalau ngomongin mengenai suami, jangan ngomongin suami di depan suaminya. Oke? Emang kenapa Pak? Nggak bisa, itu merusak gambar diri. Kita menabur akar pahit buat keluarga kita sendiri. Gitu ya. Biasa, kalau gembala yang dulu biasa. Iya, lama-lama dia nggak tahan kan, lalu dia suruh ibu keluar kan, lalu bapak ibu keluar kan, lalu mulai nyala-nyalain. Saya kira ini errornya di sini, Bu, Pak. Saya mulai cut beberapa hal. Karena pernah juga ngalamin yang sama sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, sebelum ketemu yang ini, saya pernah ketemu juga dengan ibu yang biasanya ngomong ceplas-ceplos mengenai suaminya. Kalau ini lebih parah, bukan cuma suami. Anak mantu, suami, hari ini ada apa di dapur pun kita tahu. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, khusus ibu ya, tolong bicara terbatas. Ini yang saya bilang, ini mungkin bagian dari benih-benih yang mungkin error, benih yang buruk ya, yang ditaburkan ke kita dan bagaimana nanti dia bertumbuh dan nanti dia berbuah. Harus bertumbuh, saudara.
Harus bagaimana caranya supaya dia bertumbuh. Dia bilang, saya mau melayani, tunggu, sabar. Gak bisa melayani sembarangan. Kenapa Pak Gem? Ya, manggilnya saya Pak Gem. Kenapa Pak Gem? Ya ada waktunya. Ibu bapak nanti tunggu aja dulu. Bagian apa gitu? Saya nanya ke bagian asyir. Bisa gak dijadiin asyir aja dulu? Oh bisa, suami istri kita pasang aja jadi asyir. Gak tahu pas Mas Doni datang mungkin itu kali yang sama istri. Dipajang aja dulu di depan pintu, tapi yang nggak ada pelayanan yang berat, itu aja dulu. Kami mau Pak, kami udah mutasi lah kita. Iya sabar, nggak bisa main-main. Supaya kita taruh dulu apa yang harus ditaruh di situ. Gitu. Kita harus garap dulu supaya dia jadi subur juga. Benih yang baik ya harus betul-betul disemai, dipisahkan, betul-betul dirawat supaya yang bertumbuh nanti yang baik. Amin. Lalu faktor yang berikutnya adalah berapa banyak yang ingin kita tuai. Berapa banyak yang ingin kita tuai. Kita pengen tuai sebanyak-banyaknya, amin saudara. Tapi waktu kita naburnya sedikit, jangan mimpi untuk nuai banyak. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Paulus bicara buat orang-orang di Korintus. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu udah dapat di handphonenya, di Alkitabnya, kita baca 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita bilang, saya mau menuai banyak Tuhan dalam kehidupan saya, mau menuai yang banyak yang baik dalam kehidupan saya, taburlah yang baik sebanyak-banyaknya. Supaya saudara kan menuai yang baik juga sebanyak-banyaknya. Kalau mau menuai yang baik sebanyak-banyaknya, tabur yang baik. Tabur yang baik. Amin. Bukan cuman karakter yang baik, sikap yang baik. Tabur finansial saudara, keuangan saudara. Disuruh beri perpuluhan, beri yang pas, yang tepat. Jangan terlalu berlebih, jangan kurang dari apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Supaya kita nuainya juga baik dan banyak. Amin. Ini orang tuh suka diganggu ya pandangannya mengenai perpuluhan dan sebagainya. Banyak podcast yang menyindir mengenai hal ini. Tapi waktu kita percaya, kita menyembah Tuhan yang benar, kita menabur dalam kehidupan kita. Ini bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gereja. Tapi ini untuk Tuhan, kita akan menuai yang banyak. Amin. Menabur, kalau mengembalikan persepuluhan udah menabur belum? Belum ya. Belum. Itu masih mengembalikan bagian Tuhan. Mengembalikan bagian Tuhan aja kita mikir, saudara. Dulu ada satu hamba Tuhan yang bilang, orang GBI juga. Dia bilang, saya nggak nabur di gereja saya. Saya nabur ke janda, ke anak yatim. Saya bilang, ya berarti nggak rutin dong. Dia mulai bilang, ya saya kan lihat situasi, mereka butuh atau enggak. Enggak, mengembalikan perpuluhan itu harus kita dengan Tuhan. Lakukan dengan baik dan rutin. Kalau saudara mau menabur untuk anak yatim, janda, firman Tuhannya bilang nabur, bukan mengembalikan perpuluhan di situ. Kalau kembalikan persepuluhan ya di gereja, di rumah Tuhan, di tempat kita bertumbuh. Kalau nabur ya di situ. Buat anak yatim piatu, janda itu nabur loh. Ada firman Tuhan bilang nabur di situ. Tapi bukan mengembalikan persepuluhan. Ini pandangan yang berbeda. Di mana kita bertumbuh, kita lakukan pengembalian perpuluhan di situ. Di mana kita tertanam, di situlah kita lakukan. Bukan kita bilang, nanti persepuluhan saya nabur di itu janda, anak yatim piatu. Hamba Tuhan loh GBI. Dia bertumbuh di gereja lain, di GBI. Dia punya gembala juga. Waktu saya diskusi sama dia bilang kayak gitu. Saya bilang, keliru pandangannya di sini. Karena itu bukan mengembalikan loh ya. Itu menabur harusnya. Tapi kalau perpuluhannya ditaruh di situ, ya itu salah konsep melihat persepuluhan. Jadi kalau kita mau menabur, nabur. Jangan bilang, kita
Kembaliin perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Nanti di mana saudara bertumbuh, saudara senabur di gereja ini, dia butuh apa? Apa yang perlu saya bagikan, saya taruh, saya nabur, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita mau terus menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari saya undang WL, singer, pemusik. Perhatikan apa yang akan kita tuai hari-hari ini. Mungkin kita pernah menabur yang buruk di waktu-waktu yang lalu, di tahun yang lalu. Mungkin kita pernah menabur perkataan, kita menabur perbuatan, kita menabur sikap hati, pikiran, kita menabur dari makan minum yang sembarangan. Lalu kita mulai tahu bahwa apa yang kita tabur dalam seluruh kehidupan kita itu pasti kita tuai. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita minta ampun untuk taburan-taburan yang salah, taburan-taburan yang buruk. Tuhan mau kita menabur yang baik selalu dalam kehidupan kita. Orang yang mau menuai adalah orang yang mau terus mendengar Tuhan bicara dalam kehidupannya. Mau buka hati untuk Roh Kudus menjamah hati pikirannya. Orang yang menuai banyak, dia memperhatikan prinsip menabur dan menuai. Dia akan memperhatikan apa yang dia tabur. Di mana benih itu ditaburkan. Dan bagaimana sikap hati kita untuk menerima benih-benih yang mungkin gak baik. Tapi kita mau minta Roh Kudus ajar supaya segala sesuatu yang mungkin buruk, memulai pekerjaan di tempat yang mungkin gak baik, gak bagus. Tapi Tuhan tempatkan kita untuk memperbaiki keadaan. Tuhan mau pakai kita jadi tanah yang subur. Dan perhatikan supaya kita akan menuai yang banyak. Taburlah yang banyak supaya kita menuai yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tahun penuaian kami mau menuai. Doa-doa waktu kami berdoa untuk keluarga kami. Kami percaya kami akan menuai mereka. Untuk suami, untuk istri, untuk anak. Untuk keluarga orang yang bertalian darah dengan kami. Kami akan menuai mereka Tuhan. Tetangga kami, kiri kanan kami Tuhan. Kami akan menuai. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai tapi hamba percaya Engkau oleh Roh Kudus terus bekerja menyempurnakan segala sesuatunya. Dan waktu kami buka hati, kami terima. Dan kami mulai melihat penuaian di depan mata kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita katakan pujian. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai yang berkenan
Ibu Saudara. Baik, sekarang waktunya kita akan memberi persembahan yang kedua menggunakan amplop persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki amplop persembahan, boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para pengerja. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama angkat amplop persembahan kita dan kita mau bersatu dalam doa. Allah yang baik Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Sekarang kami ingin memberi ya Tuhan, kami ingin memberi seberapa yang kami miliki ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk persembahan ini yang dipergunakan untuk gereja ini ya Bapa. Kiranya kemuliaan-Mu ya Tuhan turun di gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom Jemaat GB MT Haryono Square. Berikut adalah jadwal kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 dan 10.30. Dan ibadah ini disertai dengan ibadah anak atau Kids Church. Rumah doa GB MT Haryono Square diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam secara onsite. Menara doa Raya 1G setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam melalui Zoom. Dan doa fajar setiap Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 4 pagi melalui Zoom. Kul adalah tempat untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa dalam kehidupan sebuah komunitas. Mari bergabung di Kul sesuai domisili Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Wisnu Darwanto dengan nomor yang tertera di layar. Penyerahan anak dilakukan di minggu pertama setiap bulannya. Bagi Bapak atau Ibu yang rindu untuk dilayani, dapat menghubungi sekretariat dengan nomor berikut. Baptisan dilakukan di minggu kedua setiap bulannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dilayani dalam baptisan ini, dapat menghubungi Bapak Ferdian untuk info lebih lanjut. Pastikan jemaat tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui akun sosial media gereja kita dan WhatsApp group. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di minggu berikutnya. Happy Sunday, God bless, and see ya! Bapak Ibu Saudara, saya rindu menyapa apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergereja di GBM Haryono Square, boleh mengangkat tangan? Puji Tuhan, ada satu. Selamat datang Kak di GBM Haryono Square. Jika Kakak belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami sangat rindu untuk Kakak boleh datang minggu depan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sangat diberkati. Saya sangat diberkati karena banyak hal yang menjadi rema ya dalam hati saya, dan memang kita kembali dijelaskan lebih mendalam di dalam minggu kedua ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menuai, yaitu kita harus menabur ya. Kita harus apa namanya? Iya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua sudah menabur, tapi perhatikan taburan kita. Tadi dikatakan jangan sampai kita seperti menabur kepada anak-anak kita dengan perkataan kita yang tidak benar ya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan apa yang kita tabur. Kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pastor Josia, yang telah memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita mau memperkatakan Mazmur 91, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat pelangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Sama-sama katakan amin. Belajar dari apa yang menjadi kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Engkau mengajar kami jalan-jalan-Mu. Engkau mengajar kami, mengubahkan hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami semua memperhatikan apa yang kami tabur hari-hari ini. Karena inilah masa-masa kami menuai. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menuai yang baik. Karena kami telah menabur apa yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk Pastor Josia yang telah Kau kirimkan tempat ini Tuhan. Engkau yang telah menuntun hamba-Mu. Bukan karena kebetulan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mohon berkat-Mu Kau limpahkan kepada hamba-Mu. Berkati penggembalaan, berkati pelayanan, berkati semua apapun yang Kau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati keluarga, anak-anak semua dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Berkati para hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Sertai hidup kami. Biar hidup kami berbuah-buah lebat. Kami boleh menuai yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami akan pulang. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami angkat tangan kami mau terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tak persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu sekalian, informasi bahwa minggu depan kita akan merayakan anniversary gereja kita. Bapak Ibu sekalian datang dalam satu kali ibadah pukul 9 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.